Aku berlari panik ke ruang operasi saat mendapat kabar suamiku sedang kritis. Tapi seorang perawat tiba-tiba menarikku. Sembunyi, dan percayalah padaku, bisiknya. Aku menurut dan bersembunyi di ruang sebelah. 10 menit kemudian, pintu terbuka, dan apa yang kulihat membuat darahku membeku. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, hujan turun seperti langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya. Jarum jam di dinding apartemen Maudy baru saja melewati tengah malam. Maudy, dalam balutan daster panjang dan hijab tidurnya, tidak bisa tenang. Ia mondar-mandir di ruang tamu, berkali-kali memeriksa ponselnya yang tergeletak diam di atas meja. David, suaminya, belum pulang. Ini bukan yang pertama kali, tentu saja. Proyek konstruksi besar yang sedang ditangani David seringkali menuntutnya kerja lembur. Tapi malam ini, perasaannya berbeda. Ada keresahan aneh yang merayap di dadanya, sedingin udara malam yang menusuk. Tadi sore mereka sempat berdebat kecil. Bukan masalah besar, hanya soal keuangan. Maudy meminta David sedikit mengerem pengeluaran mereka yang boros, tapi David menanggapinya dengan gusar. Ia bilang Maudy tidak mengerti tekanan pekerjaannya. Biasanya, David akan mengirim pesan. Masih di lokasi, atau, macet, tunggu saja. Tapi malam ini, ponselnya sunyi. Maudy mencoba meneleponnya 3 kali. Panggilan pertama masuk, tapi tidak diangkat. Panggilan kedua dan ketiga langsung masuk ke kotak suara. Mungkin baterainya habis, Maudy mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi firasat buruk itu tidak mau pergi. Hujan di luar semakin deras, suaranya seperti genderang perang yang ditabuh tanpa henti. Maudy berjalan ke jendela, menyingkap tirai. Jalanan di bawah basah dan berkilau, kosong. Ia memeluk dirinya sendiri, merasakan dingin. Ia memikirkan ibu mertuanya, yang selalu khawatir berlebihan jika David terlambat. Syukurlah ibu tidak tinggal bersama mereka. Kalau tidak, suasana pasti akan lebih tegang. Tepat pukul 12.30, dering telepon rumah yang nyaring memecah kesunyian. Suaranya begitu keras di tengah malam yang hening, membuat Maudy terlonjak kaget. Jantungnya langsung berdebar kencang. Telepon rumah jarang sekali berbunyi. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagang telepon. "Halo," suaranya serak. "Selamat malam. Apa saya berbicara dengan Ibu Maudy, istri dari Tuan David?" Suara di seberang terdengar datar, profesional, dan sangat dingin. "Ya, saya sendiri. Ada apa dengan suami saya?" Maudy mencengkeram gagang telepon erat-erat. "Ibu, mohon tenang. Suami Anda, Tuan David, mengalami kecelakaan mobil parah di Jalan Tol Cikampek. Ambulans baru saja membawanya ke Rumah Sakit Medika Utama. Kondisinya kritis. Beliau sedang dilarikan ke ruang operasi darurat saat ini juga." Dunia Maudy seakan berhenti berputar. Gagang telepon itu terasa licin di tangannya. "Kritis? Operasi?" Kata-kata itu keluar seperti bisikan. "Betul, Ibu. Dokter kami, Dokter Herman, yang akan memimpin operasinya. Kami sarankan Anda segera datang ke rumah sakit." Suara itu melanjutkan, tapi Maudy sudah tidak benar-benar mendengar. Dokter Herman? Maudy mengenali nama itu. Dokter Herman adalah dokter keluarga kepercayaan David. David sangat menghormatinya. Ini sedikit menenangkan, tapi kata, kritis, terus terngiang di kepalanya. Saya akan segera ke sana." Maudy menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Selama beberapa detik, ia hanya berdiri mematung. Kakinya lemas. Tidak, ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk. David, suaminya yang kuat, yang selalu tampak tak terkalahkan, kini kritis. Otaknya memerintahkan tubuhnya bergerak, tapi tubuhnya menolak. Lalu, adrenalin memompanya. Ia menyambar hijab bergo panjang yang tergantung di dekat pintu, tidak peduli dengan penampilannya. Ia bahkan tidak mengganti daster tidurnya. Kunci mobil, dompet. Hanya itu yang ia pikirkan. Ia berlari keluar dari apartemen, menuruni lift dengan perasaan hampa. Hujan menyambutnya dengan tamparan dingin di wajah begitu ia keluar dari lobi. Maudy berlari ke mobilnya di parkiran. Tangannya begitu gemetar, hingga ia kesulitan memasukkan kunci ke lubang pintu. Setelah 3 kali mencoba, akhirnya pintu terbuka. Ia menghidupkan mesin, dan tanpa menunggu mesin panas, ia langsung menginjak gas.
Perjalanan ke rumah sakit Medika Utama seharusnya memakan waktu 30 menit dalam kondisi normal. Tapi malam itu, dengan hujan deras dan kepanikan yang membutakan, Maudy merasa perjalanan itu berlangsung selamanya. Ia mengemudi seperti orang kesetanan. Air mata mengaburkan pandangannya, bercampur dengan air hujan di kaca depan. Wiper mobil bekerja keras, tapi tidak cukup cepat menghalau derasnya air dan air mata. Pikirannya melompat-lompat. Bayangan David tertawa saat mereka makan malam minggu lalu. Bayangan David marah saat mereka berdebat tadi sore. Rasa bersalah menusuknya. Kenapa ia harus marah soal uang? Bagaimana jika itu adalah percakapan terakhir mereka? Ya Allah, selamatkan dia. Tolong selamatkan suami hamba. Maudy terus merapalkan doa, bibirnya gemetar. Ia tidak peduli lagi jika ia menerobos lampu merah atau menyalip mobil lain dengan berbahaya. Yang ia inginkan hanya sampai dan melihat David. Sampai dan memastikan bahwa kata kritis itu hanyalah kesalahan. Akhirnya, gedung putih besar Rumah Sakit Medika Utama terlihat. Ia memarkir mobilnya sembarangan di area penurunan darurat, mengabaikan teriakan petugas keamanan. Ia berlari masuk ke lobi UGD, napasnya terengah-engah, bajunya basah kuyup oleh hujan dan air mata. Suami saya, David. Korban kecelakaan, teriaknya pada perawat di meja depan. Perawat itu memeriksa komputer. Tuan David. Benar. Beliau sudah dipindahkan ke lantai 4. Area bedah. Ibu bisa naik lift di sebelah sana, lalu belok kiri. Ruang operasi nomor 3. Terima kasih. Maudy tidak membuang waktu. Ia menekan tombol lift dengan tidak sabar. Menunggu lift terasa seperti selamanya. Ia memutuskan berlari lewat tangga darurat. Ia menaiki 4 lantai tanpa henti, jantungnya serasa mau copot. Ia tiba di lantai 4, koridornya sunyi, steril, dan berbau antiseptik yang tajam. Bau rumah sakit yang selalu ia benci. Koridor itu panjang dan remang-remang, hanya diterangi lampu neon putih. Belok kiri. Ia melihatnya di ujung koridor. Sebuah pintu ganda dari baja. Di atasnya, sebuah lampu merah menyala terang, dengan tulisan yang membuat darahnya serasa membeku, Ruang Operasi 3. Operasi berlangsung. David ada di dalam sana. Berjuang antara hidup dan mati. Maudy mempercepat larinya, air mata kembali mengalir. Ia harus masuk. Ia harus melihatnya. Tangannya terulur, gemetar hebat, siap mendorong pintu baja yang dingin itu. Tangan Maudy hanya berjarak beberapa sentimeter dari permukaan baja yang dingin itu. Ia bisa merasakan hawa dingin dari ruang ber-AC di baliknya. Ia menarik napas, siap menerobos masuk, siap menghadapi apapun, asal ia bisa berada di sisi David. Tepat saat ujung jarinya menyentuh logam, sebuah tangan yang kuat mencengkeram lengannya dari samping. Jangan. Maudy terpekik pelan, berbalik kaget. Seorang perawat muda menatapnya dengan mata terbelalak ngeri. Perawat itu mengenakan seragam bedah biru lengkap, masker operasinya tergantung di leher. Wajahnya pucat, tapi matanya menyiratkan urgensi yang menakutkan. Di name tagnya tertulis, Suster Hana. Anda istri Tuan David, bisik perawat itu cepat, suaranya rendah dan mendesak. Maudy mengangguk panik, masih berusaha melepaskan cengkeraman tangan perawat itu. Ya, suami saya di dalam. Saya harus masuk. Lepaskan saya. Tidak. Suster Hana mengencangkan cengkeramannya, menarik Maudy menjauh dari pintu operasi. Jangan masuk. Jangan biarkan mereka tahu Anda sudah ada di sini. Ini penting sekali. Dahi Maudy berkerut. Kebingungan mengalahkan kepanikannya sesaat. Apa maksud Anda? Siapa mereka? Suami saya kritis. Saya harus. Dengarkan saya, Ibu. Mata Suster Hana menatap lurus ke mata Maudy, memohon. Saya tahu ini gila, tapi ini bukan operasi penyelamatan. Ini jebakan. Kata-kata itu menghantam Maudy seperti batu. Jebakan? Apa maksud Anda? Dr. Herman ada di dalam. Justru itu masalahnya. Desis Suster Hana. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ibu harus sembunyi. Sekarang. Suster Hana menarik Maudy yang masih setengah linglung. Ia menunjuk ke sebuah pintu kayu gelap di seberang koridor, sedikit tersembunyi di balik mesin penjual minuman. Pintu itu tidak bertanda, terlihat seperti gudang atau ruang utilitas. Masuk ke sana. Itu ruang ganti staf yang jarang dipakai malam hari. Kunci pintunya dari dalam. Apapun yang Anda dengar, jangan bersuara. Jangan keluar sampai saya datang menjemput Anda. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Otak Maudy berputar.
Ini tidak masuk akal. Seorang perawat menyuruhnya bersembunyi dari operasi suaminya sendiri, mengatakan ini jebakan, tapi ketakutan murni di mata Suster Hana begitu nyata. Itu bukan akting. Ada sesuatu yang sangat salah di rumah sakit ini. Di balik pintu operasi itu. Kenapa saya harus percaya pada Anda? Bisik Maudy, suaranya gemetar antara takut dan marah. Karena saya satu-satunya yang melihat berkas asli suami Anda sebelum Dr. Herman menggantinya, kata Suster Hana cepat. Dia tidak kritis karena kecelakaan. Cepat? Mereka bisa keluar kapan saja. Dorongan terakhir itu berhasil. Suster Hana praktis mendorong Maudy ke seberang koridor. Maudy, dengan pikiran kacau, menuruti. Ia membuka pintu ruang ganti itu. Gelap dan pengap. Bau kopi basi dan keringat. Suster Hana mendorongnya masuk. Kunci pintunya. Dan percayalah padaku, bisik Suster Hana sekali lagi, sebelum menutup pintu pelan-pelan dari luar. Maudy mendengar bunyi, klik, pelan saat pintu tertutup. Ia sendirian dalam kegelapan total. Tangannya meraba-raba dinding, menemukan saklar kunci di gagang pintu dan memutarnya. Terkunci. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Napasnya memburu. Ia bersandar di pintu, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Sembunyi. Jebakan. Berkas palsu. Dr. Herman. Maudy merosot ke lantai yang dingin. Ruangan itu hanya diterangi sedikit cahaya dari celah bawah pintu. Ia bisa melihat deretan loker logam di sekelilingnya. Ia memeluk lututnya, berusaha menghentikan tubuhnya yang gemetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Apakah Suster Hana itu orang gila? Atau dia baru saja menyelamatkan nyawa Maudy? Pikirannya kembali ke David. Jika dia tidak kritis, lalu di mana dia? Apa yang mereka lakukan di dalam ruang operasi itu? Maudy merangkak pelan ke pintu, menempelkan telinganya di kayu. Hening. Koridor di luar sepi. Ia tidak mendengar apa-apa selain detak jantungnya sendiri yang memekakan telinga. Ia mengintip lewat lubang kunci, tapi yang terlihat hanya dinding koridor seberang. Ia melihat jam di ponselnya. Pukul 1 dini hari. Waktu terasa merayap. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ia sendirian dalam kegelapan, mendengarkan kesunyian yang menakutkan. Pikirannya dipenuhi skenario terburuk. Bagaimana jika Suster Hana menjebaknya di sini? Bagaimana jika David benar-benar membutuhkannya? Tidak. Ia harus percaya pada instingnya. Instingnya mengatakan mata Suster Hana jujur. Ia menunggu. 1 menit. 2 menit. Telinganya menegang, menangkap setiap suara samar. Langkah kaki jauh di ujung koridor. Bunyi mesin es. Tapi tidak ada suara dari ruang operasi 3. 5 menit. Ia mulai merasa sesak napas. Ruangan ini pengap. Ia ingin berteriak. Ia ingin berlari keluar dan mendobrak pintu operasi itu. 7 menit. Ia berdoa dalam hati. Bukan lagi hanya untuk David, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap. 10 menit. 10 menit terpanjang dalam hidupnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara, klik, yang jelas dari seberang. Bukan dari pintunya, tapi dari koridor. Maudy menahan napas. Ia menempelkan matanya ke lubang kunci, tapi sudutnya salah. Ia bergeser, mencari celah di engsel pintu. Di celah sempit antara pintu dan kusennya, ia bisa melihatnya. Lampu merah di atas ruang operasi 3 telah padam. Operasi sudah selesai. Kemudian, Maudy mendengar suara desisan pelan. Pintu baja ruang operasi itu terbuka. Pintu baja ruang operasi itu mendesis pelan saat terbuka. Suara itu, dalam kesunyian koridor yang steril, terdengar seperti retakan gletser. Maudy menahan napas, seluruh tubuhnya menegang di balik pintu ruang ganti yang gelap. Ia menempelkan matanya ke celah sempit di antara pintu dan kusennya. Ini adalah satu-satunya jendelanya ke dunia yang baru saja terbalik. Siluet pertama yang keluar adalah Dr. Herman. Ia masih mengenakan seragam bedahnya yang berwarna biru, tapi maskernya sudah ia turunkan ke leher. Ia tidak terlihat seperti dokter yang baru saja berjuang menyelamatkan nyawa pasien kritis. Ia tidak terlihat lelah, stres, atau sedih. Ia tampak santai. Ia sedang melepas sarung tangan karetnya yang berlumuran darah palsu dengan gerakan yang tenang. Maudy merasakan gelombang rasa mual pertama. Lalu, siluet kedua muncul. Maudy mengharapkan ranjang dorong. Ia mengharapkan tubuh tak berdaya yang ditutupi selimut. Ia mengharapkan bunyi monitor jantung. Apa yang ia lihat membuat darah di nadinya serasa membeku. Itu David. Suaminya. David tidak terbaring. David tidak didorong. David berjalan.
Ia melangkah keluar dari ruang operasi dengan kedua kakinya sendiri. Ia juga mengenakan seragam bedah biru, seolah-olah dia adalah bagian dari tim, bukan pasien. Ia meregangkan punggungnya, memutar lehernya ke kiri dan ke kanan seolah-olah baru saja duduk terlalu lama. Dia sehat. Dia bugar. Dia tidak terluka sedikit pun. Maudie menutup mulutnya dengan kedua tangan. Erangan putus asa nyaris keluar dari tenggorokannya. Ini tidak mungkin. Ini halusinasi. Ini pasti efek dari syok dan panik. Lalu orang ketiga keluar. Seorang wanita. Wanita itu berambut pirang panjang, tubuhnya tinggi semampai, dan ia mengenakan gaun malam yang elegan di balik jas dokter putih yang jelas bukan miliknya. Maudie langsung mengenalinya. Maria. Asisten pribadi David, yang selalu menatap Maudie dengan tatapan meremehkan di setiap acara perusahaan. David selalu bilang Maudie cemburu buta. Ternyata Maudie tidak buta, ia hanya naif. Rencana berjalan sempurna, suara David terdengar jelas di koridor yang sepi. Suaranya dalam dan tenang. Tidak ada getaran kesakitan. Maudie serasa ditinju di ulu hati. Dr. Herman terkekeh pelan, membuang sarung tangannya ke tempat sampah medis. Tentu saja berjalan sempurna. Stafku di UGD sudah kuatur. Berkas kecelakaan palsu sudah masuk ke sistem. Ambulans palsu itu bekerja dengan baik. Saat ini, Tuan David secara resmi tercatat mengalami pendarahan internal hebat. Aku tidak sabar melihat wajah Maudie, kata Maria, suaranya seperti desisan ular. Ia menyodorkan sebotol air mineral kepada David. Dia pasti sedang panik di jalan, menangis terseduh-seduh. Wanita bodoh yang menyedihkan. David tertawa. Tertawa. Suara tawa yang dulu selalu menenangkan Maudie, kini terdengar seperti suara iblis. Dia pasti hancur lebur. Bodoh sekali dia. Maudie menggigit telapak tangannya. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hatinya. Mereka tidak hanya mengkhianatinya. Mereka mempermainkannya. Mereka menjadikannya bahan tertawaan dalam skenario mematikan mereka. Yang penting, begitu dia sampai, Dr. Herman menyela, nadanya kembali serius. Kita mainkan peran kita. David, kau harus segera ke ruang pemulihan. Berbaring. Pasang infus dan monitor. Kau harus terlihat lemah, tapi stabil pasca operasi. Aku tahu, kata David, memutar bola matanya. Aku lemah, tapi selamat berkat dokter hebat ini. Aku akan menemui Maudie di ruang tunggu, lanjut Dr. Herman. Aku akan sampaikan kabar baik sekaligus kabar buruk. Operasinya berhasil, pendarahannya berhenti. Tapi, ia sengaja menggantungkan kalimatnya. Tapi, tanya Maria, matanya berbinar penuh antisipasi. Tapi, kata Dr. Herman, senyum tipis tersungging di bibirnya, kita menemukan sesuatu yang lain saat operasi. Gumpalan darah di dekat livernya. Sangat berbahaya. Kita butuh tanda tangannya untuk prosedur kedua besok pagi. Prosedur pembersihan internal yang sangat mendesak. Dan sangat berisiko, tentu saja, tambah David, menyeringai. Tepat sekali, Dr. Herman mengangguk. Sebuah prosedur dengan risiko komplikasi anestesi yang sangat tinggi. Sayang sekali jika terjadi sesuatu di meja operasi. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Maudie akhirnya mengerti. Semuanya menjadi jelas dalam sekejap. Bukan David yang menjadi target. Bukan kecelakaan ini. Semuanya adalah panggung. Panggung yang disiapkan untuk dirinya. Pikirannya melayang kembali ke 3 minggu lalu. David pulang membawa setumpuk dokumen. Polis asuransi jiwa baru. Nilainya miliaran. Maudie bertanya kenapa harus membuat yang baru. David bilang ini untuk jaminan hari tua, untuk masa depan mereka. Maudie ingat ia sempat bercanda, kenapa aku yang diasuransikan? Seharusnya kan kamu, kerjamu berisiko di proyek. David hanya tertawa dan berkata, ini bagian dari paket investasi, sayang. Tanda tangan saja. Dan Maudie, seperti biasa, percaya. Ia menandatanganinya. Ia baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Dan perdebatan tadi sore. Itu bukan soal pengeluaran. Maudie mengeluh karena premi asuransi baru itu terlalu mahal. Ia meminta David membatalkannya. Pantas saja David marah besar. Maudie tanpa sadar sedang merusak rencana pembunuhannya. Dan setelah dia tidak pernah bangun dari meja operasi itu, suara David membuyarkan lamunan ngerinya, polis asuransi itu cair. Miliaran. Kita bisa pergi dari negara ini, Maria. Memulai hidup baru. Maria tertawa dan memeluk lengan David.
Aku sudah memesan tiket ke Swiss. Mereka bertiga. Suaminya, simpanannya, dan dokter keluarganya. Mereka bertiga telah merencanakan pembunuhannya dengan begitu rapi, di tempat yang seharusnya paling aman di dunia, rumah sakit. Darah Maudy tidak lagi membeku. Darahnya mulai mendidih. Rasa takut yang melumpuhkan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Ia melihat mereka bertiga berjalan santai menyusuri koridor, menjauh dari ruang operasi. Mereka berbelok di tikungan, mungkin menuju lift untuk ruang pemulihan. Suara langkah kaki mereka menghilang. Koridor kembali sunyi. Maudy tersandar di pintu, tubuhnya gemetar hebat, tapi bukan lagi karena takut. Ia gemetar karena amarah yang begitu besar. Ia sendirian di ruang ganti yang gelap dan pengap. Terjebak. Dan para pembunuhnya ada di lantai yang sama, menunggunya untuk masuk ke perangkap. Ia harus keluar dari sini. Tapi bagaimana? Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan dari koridor, tapi dari pintunya. Bunyi, klik, pelan. Seseorang memasukkan kunci dari luar. Maudy membeku. Jantungnya berhenti berdetak. Mereka tahu dia di sini. Maria, David, Dr. Herman. Mereka sadar ada yang menguping. Mereka kembali untuknya. Gagang pintu itu berputar pelan. Pintu terbuka dengan derit pelan. Celah cahaya dari koridor menusuk kegelapan, menyilaukan mata Maudy. Sebuah sosok kecil berseragam biru dengan cepat menyelinap masuk. Suster Hana, bisik Maudy, rasa lega membanjirinya begitu hebat hingga kakinya terasa lemas. Suster Hana menutup pintu dengan cepat dan menguncinya kembali dari dalam. Ia bersandar di pintu, napasnya terengah-engah. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya redup yang masuk dari celah pintu. Ibu lihat mereka? Tanya Suster Hana, suaranya gemetar. Maudy tidak bisa bicara. Ia hanya bisa mengangguk. Air mata kemarahan dan pengkhianatan akhirnya mengalir di pipinya. Ibu dengar percakapan mereka, desak Hana lagi. Maudy mengangguk lagi. Semuanya, bisiknya serak. Asuransi. Operasi palsu. Rencana mereka untukku besok. Suster Hana memejamkan matanya sejenak, seolah ikut merasakan sakitnya. Ya Allah, saya sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung. Kenapa? Kenapa Anda membantu saya? Tanya Maudy, menatap perawat muda itu. Anda mempertaruhkan segalanya. Suster Hana duduk di lantai di sebelah Maudy, menarik napas dalam-dalam. Saya sudah curiga pada Dr. Herman sejak lama. Sejak saya masih perawat junior di bagian administrasi bedah. Maudy mendengarkan, mencengkeram lengan Suster Hana seolah itu adalah satu-satunya pegangan di dunia yang baru saja runtuh. Dia bukan dokter, kata Hana pelan, matanya menatap kosong ke loker di depan mereka. Dia penjagal. Dia punya spesialisasi. Kecelakaan, di meja operasi. Dia mencari pasien yang kaya raya dengan polis asuransi besar, atau pasien lansia yang tidak punya keluarga lagi. Dia akan menjadwalkan operasi sederhana, lalu di tengah operasi, terjadi komplikasi. Reaksi anestesi yang fatal. Pendarahan yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan sebagai malpraktik. Pasien meninggal, lanjut Hana, suaranya mengeras, polis asuransi cair. Dan entah bagaimana, Dr. Herman selalu menerima donasi besar untuk penelitiannya beberapa minggu kemudian. Dia menjijikkan. Tapi bagaimana Anda tahu soal David? Soal saya? Tanya Maudy. Malam ini, saya yang bertugas jaga di lantai bedah. Jelas Hana. Saya melihat jadwal operasi darurat atas nama Tuan David. Kodenya, kecelakaan trauma tumpul abdomen. Tapi ada yang aneh. Tidak ada data pendukung dari UGD. Biasanya, data pasien UGD masuk secara otomatis. Ini, kosong. Seolah-olah pasien ini muncul begitu saja di depan ruang operasi. Rasa dingin merayapi tulang punggung Maudy. Karena penasaran, lanjut Hana, saya gunakan akses saya untuk memeriksa log sistem. Saya lihat Dr. Herman sendiri yang memasukkan data itu secara manual dari komputernya. Itu sangat tidak biasa untuk seorang primadona bedah sepertinya. Jadi saya nekat. Saya tahu kode akses ruangannya. Saya menyelinap ke sana 1 jam yang lalu, saat dia sedang bersiap di ruang operasi. Saya harus tahu apa yang dia sembunyikan. Mata Suster Hana berkilat. Saya menemukan berkas aslinya di laci mejanya yang terkunci. Berkas atas nama David. Itu bukan data kecelakaan. Itu hasil pemeriksaan kesehatan lengkap. Medical check-up.
Dari 2 hari yang lalu. Hasilnya, dia sehat total. Sempurna. Tentu saja, pikir Maudy getir. Dan di laci yang sama, suara Hana semakin pelan, saya melihat berkas ibu. Salinan polis asuransi jiwa baru. Nilainya, saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Dan di bagian bawah, di kolom dokter konsultan, tertulis nama Dr. Herman. Semuanya terhubung. Kecelakaan palsu. Operasi palsu. Dan rencana operasi kedua yang mematikan untuk Maudy. Saya tahu saya tidak punya banyak waktu, kata Suster Hana. Saya tahu mereka akan memanggil Anda. Saya tidak tahu apa rencana mereka, tapi saya tahu mereka tidak boleh bertemu Anda sebelum Anda tahu yang sebenarnya. Saya berlari ke koridor, berharap bisa mencegat Anda. Dan syukurlah, saya berhasil. Maudy memegang tangan perawat itu. Anda menyelamatkan nyawa saya, Hana. Belum, kata Hana serius. Kita baru saja memulai. Mereka tahu ibu sedang dalam perjalanan. Mereka mengharapkan ibu datang. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Maudy. Rasa panik mulai kembali. Saya tidak bisa berpura-pura. Saya tidak bisa melihat wajah David dan berpura-pura sedih. Ibu harus, kata Hana tegas. Ibu harus memainkan peran ibu. Sama seperti mereka memainkan peran mereka. Sekarang, mereka sudah memindahkan David ke ruang pemulihan di ujung koridor ini. Sebentar lagi, mereka akan memanggil ibu. Ibu harus pura-pura hancur. Pura-pura sedih. Pura-pura lega dia selamat. Menangis, instruksi Hana cepat dan tepat. Saat mereka menyodorkan dokumen untuk operasi besok, ibu harus menolaknya. Menolak? Tapi mereka akan curiga. Jangan menolak mentah-mentah. Katakan ibu syok. Katakan ibu perlu waktu untuk berpikir. Katakan ibu harus menelepon ibu mertua dulu. Alasan apapun. Yang penting, jangan tanda tangani apapun malam ini. Kita butuh waktu. Waktu untuk apa? Tanya Maudy. Waktu untuk mendapatkan bukti fisik, kata Hana. Kita tidak bisa lari. Mereka akan memburu ibu. Kita tidak bisa ke polisi hanya dengan cerita kita. Mereka akan bilang ibu histeris. Kita butuh bukti yang tidak terbantahkan. Bukti apa? 1. Berkas medical check-up asli David yang saya lihat di kantor Herman. 2. Berkas operasi palsu David yang ada di sistem. 3. Rekaman CCTV. Mata Maudy membelalak. CCTV? Ya. Saya yakin David tidak datang ke rumah sakit ini dengan ambulans, kata Hana. Dia datang sendiri. Kemungkinan besar, dia memarkir mobilnya di basement karyawan, tempat yang sepi. Jika kita bisa mendapatkan rekaman CCTV dia berjalan santai masuk ke rumah sakit malam ini, itu akan menghancurkan seluruh alibi, kecelakaan, mereka. Kantor Dr. Herman ada di basement, kata Maudy, otaknya mulai bekerja. Benar. Di sebelah ruang arsip dan ruang server CCTV, Suster Hana membenarkan. Itu sarang mereka. Suster Hana merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kartu. Keycard putih. Ini keycard akses universal cadangan. Saya mengambilnya dari meja resepsionis tadi. Tapi ada masalah. Lorong basement itu diawasi CCTV. Dan Dr. Herman sering memantaunya langsung dari komputernya. Maudy menatap kartu di tangan Hana. Itu terasa berat, seperti sebatang logam. Saya akan coba membuat pengalihan, kata Hana. Saya akan mematikan alarm kebakaran di lantai atas. Itu akan membuat semua penjaga sibuk. Itu akan memberi ibu sedikit waktu. Saya? Tanya Maudy, jantungnya berdebar. Ibu harus menyelinap ke basement, kata Hana, menatap lurus ke mata Maudy. Ibu harus masuk ke kantor Herman, temukan berkas asli David. Lalu ke ruang server, ambil rekaman CCTV beberapa jam terakhir. Ibu bisa memindahkannya ke ponsel ibu jika ibu membawa kabel data. Maudy merogoh saku dasternya. Ponselnya? Ya. Tapi tidak ada kabel. Gunakan ini. Hana melepas flash disk kecil dari gantungan kunci seragamnya. Colokkan ke servernya. Salin datanya. Cepat. Hana, saya tidak tahu caranya. Ibu pasti bisa, potong Hana. Ibu harus. Ini satu-satunya cara kita. Setelah itu, kita bertemu di pintu keluar darurat di basement. Kita pergi dari sini, bersama. Suster Hana baru saja memberinya misi yang mustahil. Turun ke sarang singa, mencuri bukti, sementara para pembunuhnya berkeliaran bebas di lantai atas. Tepat pada saat itu, ponsel Maudy yang ada di tangannya bergetar. Sebuah panggilan masuk.
Nama yang tertera di layar membuat darahnya kembali mendidih. Dokter Herman. Mereka sudah memulai, bisik Suster Hana, matanya membesar. Jawab, mainkan peran ibu. Lemah. Histeris. Patuh. Maudy menarik napas dalam-dalam. Ia menekan tombol jawab. Maudy menarik napas dalam-dalam. Udara pengap di ruang ganti itu terasa menekan paru-parunya. Di tangannya, ponsel itu bergetar seperti ular yang marah. Nama, Dr. Herman, bersinar di layar. Ini adalah panggungnya. Waktunya berakting. Jawab, bisik Suster Hana. Ingat, lemah, histeris, patuh. Maudy menekan ikon hijau, menempelkan ponsel ke telinganya. Ia memaksakan isak tangis yang terdengar meyakinkan, memanggil semua rasa sakit dan pengkhianatan yang baru saja ia rasakan dan mengubahnya menjadi suara ketakutan. Halo, dokter? Ibu Maudy? Syukurlah, suara Dr. Herman di seberang terdengar begitu hangat, begitu kebapakan, begitu penuh simpati. Suara itu membuat Maudy ingin muntah. Ibu sudah di mana? Saya sudah menunggu ibu. Saya punya kabar. Saya baru sampai. David, suami saya. Bagaimana dia, dok? Maudy terisak, memainkan perannya dengan sempurna. Ada jeda dramatis. Dia pria yang kuat, Ibu Maudy. Operasinya sangat sulit. Kami hampir kehilangannya. Pendarahannya parah. Maudy memejamkan mata, membayangkan David yang sehat bugar berjalan keluar dari ruang operasi. Ya Allah, tapi dia stabil, kata Dr. Herman. Tim saya berhasil menghentikan pendarahannya. Dia masih sangat lemah, tapi dia sudah melewati masa kritisnya. Dia ada di ruang pemulihan di lantai 4, dekat area bedah. Oh, syukurlah. Maudy menangis lagi, kali ini pura-pura lega. Ibu bisa menemuinya sekarang. Tapi ada hal lain yang perlu kita bicarakan secepatnya. Ini menyangkut langkah selanjutnya, kata Dr. Herman, nadanya berubah serius. Tolong temui saya di ruang pemulihan nomor 2. Baik, dok. Saya kesana sekarang. Maudy menutup telepon. Ia menatap Suster Hana. Wajahnya keras. Waktunya, kata Maudy. Ingat, kata Hana, memegang kedua bahu Maudy. Mereka akan menyodorkan dokumen. Alasan apapun, jangan tanda tangani. Katakan ibu syok, perlu menelepon keluarga. Lalu pergi dari sana. Saya akan mengurus pengalihan. Turun ke basement lewat lift service di ujung koridor, dekat tangga darurat. Saya akan menyusul ibu di pintu keluar basement. Bawa buktinya. Maudy mengangguk. Ia membuka pintu ruang ganti pelan-pelan. Koridor sepi. Ia menarik napas sekali lagi, lalu berjalan keluar. Ia tidak lagi berjalan sebagai Maudy yang ketakutan. Ia berjalan sebagai Maudy yang sedang berburu. Tapi di luar, ia adalah istri yang hancur. Ia berjalan menyusuri koridor, langkahnya sengaja dibuat terhuyung-huyung. Ia melihat pintu bertanda, ruang pemulihan 2. Ia mendorongnya pelan. Ruangan itu lebih redup. Hanya diterangi cahaya dari monitor-monitor di samping tempat tidur. Dan di sanalah mereka. Dr. Herman berdiri di samping tempat tidur, memegang clipboard. Maria, si wanita ular, berdiri di sudut ruangan, wajahnya memasang ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Dan di atas tempat tidur, terbaring David. Maudy nyaris tertawa getir. Akting mereka sempurna. Wajah David dipoles agar terlihat pucat. Sebuah selang infus, yang Maudy yakin hanya berisi air garam, tertancap di punggung tangannya. Monitor EKG di sampingnya berbunyi, bip bip bip. Dengan irama yang stabil dan meyakinkan. Mata David terpejam, dadanya naik turun dengan napas yang diatur agar terlihat lemah. David. Oh, suamiku. Maudy berlari ke sisi tempat tidur, langsung menangis histeris. Ia menggenggam tangan David. Tangan itu hangat dan kuat, bukan tangan orang yang baru saja hampir mati. Maudy harus menahan seluruh kekuatannya agar tidak meremukan jemari suaminya itu. Dokter, dia pucat sekali. Maudy menoleh ke Dr. Herman, matanya yang berhijab basah oleh air mata palsu. Dr. Herman menepuk bahunya dengan gerakan yang merendahkan. Dia kehilangan banyak darah, Bu Maudy. Tapi dia akan pulih. Seperti yang saya bilang, dia kuat. Syukurlah. Tapi, kata Dr. Herman, kata yang ditunggu-tunggu Maudy. Ada masalah. Maudy mengangkat wajahnya, memasang ekspresi takut. Masalah apa, dok?
Saat kami melakukan operasi untuk menghentikan pendarahannya, Dr. Herman menjelaskan dengan sabar, seolah bicara pada anak kecil, kami menemukan sesuatu yang tidak terduga. Sebuah gumpalan darah yang cukup besar di dekat livernya. Ini tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu, tapi ini sangat berbahaya. Bisa pecah kapan saja. Maudy menatapnya, bibirnya gemetar. Maksud dokter? Kita harus segera mengangkatnya, kata Dr. Herman tegas. Saya sudah menjadwalkan operasi darurat kedua untuk besok pagi pukul 7. Sebuah prosedur pembersihan. Di sudut, Maria menahan senyumnya. Operasi lagi, bisik Maudy. Ini demi keselamatannya. Tapi, Dr. Herman membalik lembaran di clipboardnya. Prosedurnya sangat berisiko. Ini area yang sensitif. Ada risiko komplikasi anestesi dan pendarahan internal yang tinggi. Kami butuh persetujuan ibu. Dr. Herman menyodorkan clipboard itu ke arah Maudy. Di atasnya, selembar kertas bertajuk, Persetujuan Tindakan Operasi Berisiko Tinggi. Dan di bagian bawah, sebuah garis kosong menunggu tanda tangannya. Tanda tangan untuk surat kematiannya sendiri, yang akan diganti namanya nanti. Atau mungkin ini surat persetujuan untuk David, yang akan mereka gunakan sebagai presiden saat dirinya nanti dioperasi. Apapun itu, ini adalah perangkapnya. Tiba-tiba, mata David terbuka sedikit. Maudy. Bisiknya lemah, seperti aktor di film murahan. Tanda tangani saja, sayang. Aku percaya. Dr. Herman. Maria melangkah maju. Bu Maudy, Tuan David butuh ini. Tolong jangan ragu. Ini demi kebaikannya. Mereka bertiga mengepungnya. 3 serigala menunggu seekor domba. Maudy menatap pena yang disodorkan Dr. Herman. Ia menatap wajah palsu David. Ia menatap senyum sinis Maria. Saya? Maudy mulai gemetar hebat. Kali ini, separuhnya sungguhan. Saya tidak bisa. Ibu Maudy, ini mendesak. Desak Dr. Herman, senyumnya mulai luntur. Saya tidak bisa. Maudy berteriak, mendorong clipboard itu menjauh. Saya pusing. Saya mual. Operasi lagi? Risiko tinggi? Saya harus menelepon ibu mertua saya. Ibunya David. Saya tidak bisa memutuskan ini sendirian. Ia berpura-pura tercekik oleh isak tangis. Saya butuh udara. Saya perlu ke toilet. Sebelum Dr. Herman atau Maria bisa bereaksi, Maudy berlari keluar dari ruangan. Ia mendengar Dr. Herman memanggil namanya, Ibu Maudy, tunggu. Tapi Maudy tidak berhenti. Ia berlari menyusuri koridor, berbelok di tikungan, melewati pos perawat. Ia tidak lari ke toilet di dekat situ. Ia lari ke ujung koridor, tempat Suster Hana menunjuk tadi. Tepat saat ia tiba di tikungan terakhir, alarm kebakaran yang memekakan telinga meraung di seluruh gedung. Suaranya datang dari lantai atas. Nurses mulai keluar dari ruangan mereka, tampak bingung. Seorang petugas keamanan berlari ke arah lift utama, berbicara di radionya. Pengalihan dari Suster Hana. Di tengah kebingungan itu, tidak ada yang memperhatikan Maudy. Ia melihat pintu logam bertanda, lift service, khusus staf. Ia menggesekkan key chart yang diberikan Hana. Pintu terbuka. Maudy masuk ke dalam kotak logam yang sempit dan berbau oli. Ia menekan tombol B untuk basement. Pintu lift tertutup, meredam suara alarm yang kacau. Sendirian di lift yang bergerak turun, Maudy bersandar di dinding. Jantungnya berdebar kencang. Babak pertama telah ia menangkan. Tapi sekarang, ia turun ke sarang singa. Lift servis berdentang pelan dan pintunya terbuka. Pemandangan di depannya sangat kontras dengan lantai bedah yang bersih dan terang. Basement rumah sakit itu remang-remang, dingin, dan berbau jamur. Pipa-pipa besar melintang di langit-langit rendah, beberapa di antaranya meneteskan air ke lantai beton yang retak. Suara alarm kebakaran dari lantai atas terdengar jauh, teredam, seperti dengungan serangga yang mengganggu. Maudy melangkah keluar, key chart Hana sudah tergenggam erat di tangannya. Ia sendirian dalam kesunyian yang menakutkan. Ia mengikuti tanda-tanda pudar di dinding, arsip, utilitas, ruang server. Di ujung lorong, di area yang sedikit lebih terang, ia melihatnya. 2 pintu berdampingan. Yang satu bertanda, Dr. A. Herman, kepala bedah. Yang satu lagi pintu logam tebal bertanda, ruang server, akses terbatas. Ini dia sarangnya. Maudy memutuskan untuk ke kantor Dr. Herman terlebih dahulu, mencari berkas medical check-up David. Ia menggesekkan kartu.
Pintu kayu berat itu terbuka tanpa suara. Ia menyelinap masuk. Kantor itu, anehnya, mewah. Karpet tebal, meja kayu mahoni besar, dan rak buku yang menjulang tinggi. Baunya seperti kopi mahal dan kulit. Jelas sekali bayaran dari malpraktik, sangat besar. Maudy bergegas ke meja. Laci-lacinya terkunci. Sial. Ia tidak punya waktu untuk membongkarnya. Matanya beralih ke rak buku. Di antara buku-buku medis yang tebal, ada deretan map binder. Ia membaca labelnya, jadwal, riset, pasien. Ia menarik map, pasien. Tidak ada. Ia menarik map lain. Proyek khusus. Di dalamnya, ia menemukannya. Sebuah map tipis tanpa label. Ia membukanya. Jantungnya berdebar. Itu dia. Lembaran-lembaran hasil medical check-up David, tertanggal 2 hari yang lalu. Di bagian bawah, stempel besar berwarna merah, kondisi fisik, prima. Di sampingnya, ada map lain yang lebih tebal. Maudy membukanya. Itu adalah laporan keuangan. Surat peringatan final dari bank. Tuntutan kepailitan. Utang miliaran atas nama perusahaan David. Ini dia. Bukti fisik dan motifnya. Maudy mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga ia kesulitan membuka kamera. Ia memotret setiap halaman, satu persatu. Halaman check-up, halaman stempel, prima, dan halaman surat utang bank. Selesai. Ia memasukkan kembali map itu ke tempatnya. Sekarang, CCTV. Ia keluar dari kantor, menutup pintu pelan. Ia beralih ke pintu logam ruang server. Ia menggesekkan kartu. Pintu terbuka. Hawa dingin dan suara dengungan keras menyambutnya. Ruangan itu penuh dengan rak-rak server yang berkedip-kedip lampu hijau dan kuning. Ia mencari tumpukan monitor dan DVR di sudut. Ia membaca labelnya. Lobby, koridor lantai 4, UGD. Dan akhirnya, parkir basement, staff. Itu dia. Ia mengeluarkan flash disk yang diberikan Hana dan mencolokkannya ke port USB di DVR itu. Sebuah bar kemajuan muncul di layar monitor kecil, menyalin. Jantung Maudy berdebar mengikuti persentase yang naik pelan. 10%, 20%. Ia menatap layar, melihat rekaman live dari parkiran. Sepi. 30%, 40%. Ayolah, cepat. 50%, 60%. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan dari dalam ruang server, tapi dari lorong basement di luar. Suara langkah kaki. 2 orang. Berjalan cepat. Jantung Maudy serasa berhenti berdetak. Alarm kebakaran pasti sudah dimatikan. Mereka mencarinya. 70%, 80%. Langkah kaki itu semakin dekat. Mereka berhenti. Tepat di luar. Dia tidak mungkin jauh. Suara Dr. Herman terdengar jelas, teredam pintu logam. Periksa kantorku. Aku akan periksa server. Maudy panik. Ia melihat ke layar. 95%, 98%. Gagang pintu ruang server mulai berputar. 99%. Salin selesai. Maudy mencabut flash disk itu, tepat saat pintu server terbuka. Maudy berbalik, tubuhnya membentur rak server di belakangnya. Di ambang pintu, berdiri Dr. Herman. Matanya menyala penuh amarah. Di belakangnya, berdiri Maria, menyeringai penuh kemenangan. Mencariku, Maudy, sindir Maria. Suaranya manis namun mematikan. Permainan yang bagus, Ibu Maudy, kata Dr. Herman, melangkah masuk ke ruangan. Ia melihat ke DVR, lalu ke flash disk di tangan Maudy. Bersembunyi di ruang ganti. Pura-pura histeris. Berlari ke basement. Kau pikir kami sebodoh itu? Suster Hana? Bisik Maudy. Perawat kecil itu? Dr. Herman tertawa. Dia sudah kami urus. Dia tidak akan mengganggu siapa-siapa lagi. Perut Maudy melilit ngeri. Apa yang telah mereka lakukan pada Hana? Kau pikir kau pintar, ya? Maria melangkah maju, merebut ponsel dari tangan Maudy. Ia melihat galeri foto. Ah, bukti kami. Betapa manisnya. Ia menghapus foto-foto itu satu persatu di depan mata Maudy. Utang David. Check-up David. Semua hilang. Tapi saya punya ini, teriak Maudy, mengangkat flash disk di tangannya. Rekaman CCTV David berjalan masuk. Kalian tidak bisa menghapusnya. Dr. Herman tersenyum. Senyum itu adalah senyum terdingin yang pernah Maudy lihat.
Benarkah? Coba kau lihat baik-baik apa yang kau salin. Maudi bingung. Rekaman CCTV yang baru saja kau salin dengan susah payah itu, jelas Dr. Herman, seolah sedang mengajar mahasiswa, adalah rekaman looping dari kemarin malam. Sudah kami siapkan khusus untuk siapapun yang mencoba mengintip. Maudi menatap flash disk di tangannya. Benda itu kini terasa tidak berharga. Dan map di kantorku, lanjut Dr. Herman. Map medical check-up itu salinan palsu yang kami tanam. Sengaja kami biarkan di sana. Umpan. Yang asli sudah kami musnahkan. Ini jebakan. Seluruh pelariannya ke basement adalah jebakan. Mereka sengaja membiarkannya kabur dari ruang pemulihan. Mereka menggiringnya ke sini. Selamat datang di perangkap, Ibu Maudi, kata Dr. Herman. Sekarang, kau punya dua pilihan. Kau bisa menandatangani surat persetujuan itu dengan sukarela. Atau, Maria melangkah maju. Dari balik punggungnya, ia mengeluarkan sesuatu. Jarum suntik besar berisi cairan bening. Kami akan membuatmu menandatanganinya, kata Maria. Dan setelah itu, kita bisa langsung melanjutkan ke prosedur keduamu. Di sini. Sekarang juga. Ruang server yang dingin itu mendadak terasa panas dan sesak. Dinding-dinding rak server yang berdengung seakan merapat, mengurung Maudi bersama dua predator yang menatapnya dengan mata penuh kemenangan. Perkataan Dr. Herman menghantamnya seperti palu. Flash disk itu palsu. Foto-foto di ponselnya sudah terhapus. Suster Hana telah diurus. Ia sendirian. Setiap langkah yang ia ambil, yang ia kira adalah langkah cerdas, ternyata adalah langkah yang sudah diatur oleh mereka. Ia telah menari mengikuti alunan musik mereka, dan kini ia tiba di akhir lagu, tepat di mulut serigala. Maria tersenyum, senyum yang begitu puas. Ia memutar-mutar jarum suntik besar di tangannya, cairan bening di dalamnya berkilau di bawah lampu neon. Jadi, Maudi sayang, desis Maria, pilihanmu. Kau mau tanda tangan dengan cantik, atau kau mau tidur siang dulu? Dr. Herman menyodorkan clipboard itu lagi. Garis tanda tangan itu seolah mengejeknya. Waktu bermainnya sudah habis, Ibu Maudi. Kami punya jadwal yang harus ditepati. Otak Maudi berputar cepat. Rasa takut itu ada, dingin dan melumpuhkan. Tapi di baliknya, kemarahan yang ia rasakan di ruang ganti tadi kembali menyala. Bukan lagi api kecil, tapi kobaran api yang membakar habis rasa takutnya. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir dia adalah istri bodoh yang penurut. Mereka salah besar. Jika bukti baru itu palsu, maka ia harus menggunakan bukti lama. Maudi mengangkat tangannya, pura-pura gemetar. Ia menatap Dr. Herman dengan mata memohon. Baik, saya menyerah. Kalian menang. Dr. Herman tersenyum tipis. Pilihan yang bijak. Saya akan tanda tangan, kata Maudi, suaranya serak. Tapi tolong, biarkan saya menelepon ibu saya sebentar. Hanya untuk mendengar suaranya. Sekali lagi. Maria mendengus. Oh, drama sekali. Dr. Herman tampak berpikir sejenak. Tidak ada telepon. Tanda tangani sekarang. Ia menjadi tidak sabar. Atau setidaknya, biarkan saya mengambil ponsel saya, kata Maudi, menunjuk ke ponselnya yang ada di tangan Maria. Semua kontak keluarga saya ada di sana. Saya hanya ingin melihat foto ibu saya. Maria memutar bola matanya, tapi menatap Dr. Herman. Dr. Herman mengangguk sekilas. Berikan padanya. Toh dia tidak bisa menelepon siapa-siapa dari basement ini. Sinyalnya sudah kami matikan. Tentu saja sudah. Mereka telah merencanakan segalanya. Maria melemparkan ponsel itu ke lantai di depan kaki Maudi. Ambil. Maudi membungkuk pelan, setiap gerakannya diatur agar terlihat kalah dan hancur. Ia meraih ponselnya. Tangannya gemetar, tapi kali ini ia mengendalikannya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia memegang ponsel itu, menatap layarnya yang gelap. Terima kasih, bisiknya. Ia berdiri tegak. Dan dalam sepersekian detik, seluruh sikapnya berubah. Punggungnya yang tadi bungkuk kini tegak. Matanya yang tadi memohon kini menatap tajam dan dingin. Wajahnya yang pucat pasi kini mengeras. Dr. Herman dan Maria merasakan perubahan itu. Senyum mereka sedikit memudar. Kalian benar, kata Maudi, suaranya datar dan dingin. Permainan yang bagus. Umpan yang bagus. Tapi kalian salah satu hal. Apa itu? Cibir Maria. Kalian pikir saya baru tahu kebusukan suami saya malam ini,
kata Maudy. Padahal, saya sudah mencium bau bangkai ini sejak berbulan-bulan lalu. Ia membuka kunci ponselnya. Maria sudah menghapus foto-foto di galeri. Tapi Maria tidak tahu cara mencari di folder audio tersembunyi. Sebelum saya menandatangani apapun, kata Maudy, saya mau kalian berdua dengar ini. Anggap saja ini lagu pengantar tidur. Ia menekan tombol play. Tidak ada yang terjadi selama 1 detik. Lalu, sebuah suara memenuhi ruang server. Suara David. Jernih dan jelas. Tidak, aku tidak peduli soal audit. Suara David di rekaman itu terdengar marah. Pastikan saja uang, konsultan, itu masuk rekening di Swiss sebelum akhir bulan. 2 miliar. Cuci bersih. Aku tidak mau tahu caramu, yang penting. Rekaman itu adalah percakapan telepon David dengan rekan bisnisnya, 3 bulan lalu. David sedang mengatur penyuapan dan pencucian uang untuk proyek konstruksi terbarunya. Maudy merekamnya diam-diam saat David bertengkar di ruang kerjanya di rumah, mengira rekaman itu akan ia gunakan sebagai senjata saat perceraian nanti. Ia tidak pernah menyangka rekaman itu akan ia gunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Dr. Herman dan Maria membeku. Wajah mereka pucat pasi. Itu. Dr. Herman tergagap. Itu tidak ada hubungannya dengan ini. Oh, tentu saja ada hubungannya, dokter, kata Maudy, melangkah maju. Ini membuktikan karakter suamiku. Membuktikan dia seorang kriminal. Dan rekaman ini, ditambah dengan kesaksianku, akan membuat polisi mengorek semua bisnisnya. Termasuk bisnis asuransimu. Kau tidak akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Desis Maria, mengangkat jarum suntik. Mungkin tidak, kata Maudy, matanya menantang. Tapi ponsel ini, ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, sedang merekam audio semua percakapan kita di ruangan ini. Sejak kalian masuk. Ini adalah gertakan. Sinyal memang mati. Dia tidak bisa melakukan streaming. Tapi mereka tidak tahu itu. Dan rekaman ini, lanjut Maudy, suaranya semakin keras, tersambung ke cloud. Saat jantungku berhenti berdetak, atau jika aku tidak memasukkan kode sandi dalam 5 menit ke depan, rekaman ini, rekaman pengakuan kalian, rekaman ancaman kalian, ditambah rekaman pencucian uang David, akan otomatis terkirim. Ke pengacaraku, ke editor koran nasional, dan ke ibu mertuaku. Mata Dr. Herman membelalak ngeri. Gertakan itu berhasil. Ia percaya. Hentikan dia, teriak Dr. Herman, panik. Maria, suntik dia. Sekarang. Maria pulih dari keterkejutannya. Ia menjerit dan menerjang ke arah Maudy, jarum suntik teracung seperti belati. Maudy mundur, membentur rak server yang dingin. Ia tidak punya tempat lari lagi. Ia mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya, bersiap merasakan tusukan jarum. Hentikan. Sebuah suara baru membahana di ruang basement. Suara yang penuh amarah dan kekuasaan. Pintu ruang server, yang tadi ditutup oleh Dr. Herman, didobrak hingga terbuka. Di ambang pintu, berdiri David. Ia masih mengenakan seragam bedah palsunya. Wajahnya merah padam karena marah. Matanya menyala-nyala. Ia tidak terlihat seperti pasien yang lemah. Ia terlihat seperti raja yang baru saja mendapati anak buahnya mengkhianatinya. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriak David, suaranya menggema. Rencananya di ruang pemulihan. Bukan di basement. Dia berhenti, menatap pemandangan di depannya. Dr. Herman yang panik. Maria yang membeku dengan jarum suntik teracung. Dan Maudy. Berdiri tegak di depan server, memegang ponselnya seperti sebuah senjata. David menatap Maudy, dan kemarahan di wajahnya perlahan berubah menjadi ekspresi kaget, lalu menjadi topeng kebencian yang dingin. Dia akhirnya sadar. Istrinya tahu. Standoff. 4 orang di dalam ruang server yang berdengung. 3 predator kini saling menatap dengan curiga, sementara mangsa mereka berdiri di tengah, memegang satu-satunya kartu yang penting. David melangkah masuk, matanya tidak pernah lepas dari Maudy. Jadi, katanya pelan, suaranya berbahaya. Kau tahu. Aku tahu semuanya, David, balas Maudy, suaranya sama dinginnya. Operasi palsu. Asuransi. Rencanamu untuk membunuhku besok di meja operasi. David menoleh tajam ke Dr. Herman. Kau bilang dia tidak akan tahu. Kau bilang Suster Hana sudah diurus. Dia menjebak kami. Dr. Herman tergagap, menunjuk ke Maudy. Dia pura-pura histeris. Dia punya rekaman lama bisnismu. Wajah David mengeras.
Rekaman apa? Mainkan lagi, Maudi, perintah Maudi pada dirinya sendiri dalam hati. Dia harus mengadu domba mereka. Maudi menekan tombol, play, lagi. Suara David yang sedang mengatur pencucian uang 2 miliar itu kembali memenuhi ruangan. David memejamkan mata. Dia tahu rekaman itu. Dia tahu persis kapan itu terjadi. Tapi dia tidak tahu Maudi merekamnya. Kau? Desis David, menatap Maudi. Jadi ini rencanamu? Menjebakku dengan itu? Itu baru permulaan, kata Maudi. Ia harus terus menekan. Itu hanya bukti karaktermu. Tapi ini, ia mengangkat ponselnya lagi, adalah bukti kejahatan kalian malam ini. Apa maksudmu? Tanya David. Ponsel ini, kata Maudi, mengulangi gertakannya, telah merekam audio seluruh percakapan di ruangan ini. Pengakuan Dr. Herman bahwa Suster Hana sudah diurus. Ancaman Maria untuk menyuntikku. Dan sekarang, kau di sini, mengkonfirmasi rencananya. Maria dan Dr. Herman mundur selangkah. Tapi David tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Kau pikir aku bodoh, Maudi? Kau di basement. Tidak ada sinyal. Tidak ada cloud. Tidak ada pengacara. Tidak ada yang terkirim, kata David, melangkah mendekat. Apapun yang ada di ponsel itu, akan hancur bersamamu di sini. Jantung Maudi mencelos. Dia tahu gertakannya gagal. David terlalu mengenalnya. Berikan ponsel itu padaku, perintah David, mengulurkan tangannya. Tidak, bisik Maudi. Berikan. David menerjang. Dia lebih cepat dari yang Maudi duga. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Maudi, memutarnya dengan kasar. Maudi menjerit kesakitan. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh dan meluncur di lantai beton. Layarnya retak. David tertawa, mengangkat kakinya untuk menginjak ponsel itu. Game over, sayang. Sudah terlambat. Sebuah suara baru, kencang dan penuh keyakinan, terdengar dari pintu. Semua orang menoleh. Di ambang pintu, berdiri Suster Hana. Ia tidak terluka. Ia tidak diurus. Ia berdiri tegak, dan wajahnya dipenuhi amarah yang benar. Dan ia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri dua petugas keamanan rumah sakit yang berbadan tegap, wajah mereka keras. Mata David membelalak. Dr. Herman terhuyung mundur. Tidak mungkin. Kau pikir aku sebodoh itu, dokter? Kata Suster Hana, melangkah masuk ke ruangan. Kau pikir aku akan mengirim Ibu Maudi ke sarangmu sendirian? Apa maksudmu? Gagap Dr. Herman. Alarm kebakaran tadi, jelas Suster Hana. Itu bukan pengalihan untuk para penjaga. Itu pengalihan untuk kalian. Saat kalian sibuk memburu Maudi, aku dan mereka, ia menunjuk ke petugas keamanan, pergi ke ruang kontrol utama. Kami mematikan looping palsu di server ini. Kami mengambil alih kendali. Suster Hana menunjuk ke kamera CCTV di sudut langit-langit ruang server. Lampu merah kecil di kamera itu berkedip. Menyala. Merekam. Setiap kata yang kalian ucapkan di ruangan ini, kata Suster Hana, setiap ancaman. Setiap pengakuan. Sudah terekam. Secara live. Oleh Kepala Keamanan Rumah Sakit. David, Herman, dan Maria menatap kamera itu dengan ngeri. Mereka terperangkap. Benar-benar terperangkap. Dan flash disk itu. Maudi menimpali, menunjuk ke flash disk yang masih tergeletak di meja DVR. Itu memang umpan. Umpan untuk membuat kalian sibuk. Maudi menatap David. Sementara kalian mengejarku, Suster Hana menyalin rekaman asli kedatanganmu. Rekaman kau berjalan santai masuk ke lobi karyawan, tertawa bersama Maria. Semuanya sudah aman. Hening. Suara dengungan server menjadi satu-satunya bunyi. Wajah David pucat pasi. Rencananya yang sempurna, hancur berkeping-keping. Dr. Herman adalah yang pertama putus asa. Dia tahu karirnya, hidupnya, sudah berakhir. Matanya melirik liar. Dia melihat jarum suntik yang dijatuhkan Maria saat David masuk. Dengan raungan putus asa, Dr. Herman menyambar jarum suntik itu. Kalian tidak akan menangkapku. Dia tidak menyerang Maudi. Dia menyerang Suster Hana, satu-satunya orang yang memiliki bukti teknis. Hana, awas, teriak Maudi. Tapi Suster Hana tidak bergerak. Dia sudah mengantisipasi ini. Saat Dr. Herman menerjangnya, Suster Hana tidak mundur. Ia melangkah maju, dan dari saku seragamnya, ia mengeluarkan jarum suntiknya sendiri. Jarum yang jauh lebih kecil, tapi sama mematikannya.
Ini, kata Suster Hana dengan tenang, tepat saat Dr. Herman dalam jangkauannya. Ia menusukkan jarum suntik itu lurus ke paha Dr. Herman yang tebal. Obat penenang kuat. Dosis penuh. Kau pasti tahu efeknya, dokter. Dr. Herman berhenti. Matanya membelalak kaget. Ia menatap jarum yang menancap di pahanya. Ia mencoba menariknya, tapi tangannya mulai gemetar. Kakinya lemas. Kau. Desisnya. Ia ambruk ke lantai seperti karung beras. Matanya terpejam. Kolaps. Maria menjerit histeris melihat rekannya jatuh. Dia benar-benar kehilangan akal. Dia tidak menyerang. Dia berbalik dan mencoba lari, mendorong melewati petugas keamanan. Tapi petugas kedua dengan mudah menangkap lengannya dan memborgolnya. Kini, tinggal David. Dia berdiri mematung, menatap Dr. Herman yang pingsan, Maria yang menangis, dan Maudy yang menatapnya dengan tatapan tanpa rasa takut. Kemarahan yang buta mengambil alih dirinya. Jika dia hancur, Maudy harus ikut hancur. Ini semua salahmu, raungnya. Dia lupa pada petugas keamanan. Dia lupa pada kamera. Dia hanya melihat Maudy. David melompat ke arah Maudy, kedua tangannya terulur, siap mencekik leher istrinya. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Teriakan David yang penuh amarah, "Ini semua salahmu," menggema di antara dengungan server. Matanya merah, pupilnya membesar karena adrenalin dan kebencian murni. Dia tidak lagi melihat petugas keamanan, tidak lagi peduli pada kamera yang merekam. Satu-satunya tujuannya adalah Maudy. Dia menerjang ke depan. Petugas keamanan pertama, yang tidak sedang memegang Maria, bereaksi cepat. "Tuan, jangan bergerak," teriaknya, melangkah untuk mencegat David. Tapi David, yang didorong oleh keputusasaan seorang pria yang telah kehilangan segalanya, memiliki kekuatan yang tidak terduga. Dia membenturkan bahunya ke dada petugas itu, mendorong pria itu ke samping hingga terhuyung-huyung. Petugas kedua tidak bisa melepaskan Maria yang meronta-ronta untuk membantu. Dalam sepersekian detik, David berhasil menerobos. Dia sampai di depan Maudy. Tangannya terulur. Dia tidak meraih leher Maudy. Dia mencengkeram hijab Maudy, menariknya dengan kasar. Maudy terpekik kesakitan saat kepalanya tersentak ke depan. Tangan David yang lain mencakar bahunya, kukunya menancap di kain dasternya. "Aku akan membunuhmu," raungnya, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Maudy. Tapi Maudy bukan lagi wanita yang sama seperti 3 jam lalu. Rasa takut yang melumpuhkan itu telah hilang, digantikan oleh insting bertahan hidup yang primal. Saat David menariknya, Maudy tidak hanya pasrah. Ia mengangkat lututnya sekuat tenaga, menghantamkannya ke paha David. David menggeram kesakitan, tapi cengkeramannya tidak terlepas. Dia justru semakin marah. Dia mulai mengguncang Maudy dengan brutal. "Lepaskan dia," teriak Suster Hana, yang berlari untuk membantu. Pada saat itu, petugas keamanan pertama telah pulih. Dia melihat David yang sedang menyerang Maudy. Dia tidak lagi memberi peringatan. Dia menerjang dari belakang, melingkarkan lengannya yang besar di dada David dalam pelukan beruang yang kuat. "Anda ditahan." Tubuh David terangkat dari lantai. Tapi cengkeramannya di hijab Maudy masih terpasang. Maudy ikut tertarik, nyaris tercekik. "Lepaskan," jerit Maudy, merobek hijabnya sendiri agar terlepas dari cengkeraman David. David kini mengalihkan amarahnya pada petugas keamanan di belakangnya. Dia berontak, menendang, menyikut ke belakang. "Lepaskan aku, brengsek. Dia milikku." "Tenang. Jangan melawan," perintah petugas itu, berusaha membanting David ke lantai. Tapi David terlalu liar. Dia memutar tubuhnya dengan kekuatan penuh, berusaha melepaskan diri dari pelukan itu. Itu adalah gerakan putus asa, gerakan yang penuh kekerasan dan tanpa perhitungan. Gerakan memutar yang brutal itu berhasil melepaskan cengkeraman si petugas. Tapi itu juga menghancurkan keseimbangan David sendiri. Dia terhuyung mundur. Kaki kirinya tersandung kaki Dr. Herman yang tergeletak pingsan di lantai. Maudy, Suster Hana, dan kedua petugas keamanan itu melihatnya dalam gerak lambat yang mengerikan. David jatuh ke belakang. Dia tidak jatuh ke lantai yang datar. Dia jatuh tepat ke arah rak server utama yang paling besar. Rak logam hitam yang kokoh dan penuh dengan perangkat keras yang berat. Punggungnya membentur rak itu terlebih dahulu. Tapi momentum jatuhnya terlalu kuat. Kepalanya tersentak ke belakang. Bagian belakang leher dan pangkal tengkoraknya menghantam sudut baja yang tajam dari kerangka server. Bunyinya tidak keras. Bukan seperti benturan. Lebih seperti retakan kering. Retakan yang mengerikan,
seperti ranting kering yang dipatahkan. Hening. Semua suara di ruangan itu berhenti. Maria berhenti menjerit. Para petugas keamanan membeku. Dengungan server yang konstan tiba-tiba terdengar memekakan telinga. David tidak meluncur ke lantai. Dia tersangkut dalam posisi duduk yang aneh, punggungnya bersandar di rak, kepalanya terkulai ke samping dengan sudut yang tidak wajar. Matanya terbuka. Menatap lurus ke depan. Menatap Maudy. Tapi tatapan itu berbeda. Amarah yang membara itu telah padam. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dan kebingungan murni. David, bisik Maudy, maju selangkah. Petugas keamanan yang tadi memeluknya, kini mendekat dengan hati-hati. Tuan David, ambulans, panggil ambulans ke basement, teriaknya pada rekannya. David membuka mulutnya. Tidak ada suara keluar. Hanya desisan napas yang dangkal. Dia mencoba mengangkat tangannya. Tangan itu tidak bergerak. Dia mencoba menggerakkan kakinya. Kakinya tetap diam. Kepanikan yang murni dan absolut. Jenis kepanikan yang berbeda dari amarah, kini memenuhi matanya. Dia menatap Maudy. Dia mencoba bicara lagi. Aku. Suaranya seperti bisikan berpasir. Tidak bisa gerak. Kakiku. Bisiknya lagi. Tanganku. Aku tidak bisa merasakan. Maudy menatap suaminya. Pria yang beberapa detik lalu mencoba membunuhnya. Pria yang merencanakan kematiannya di meja operasi. Pria yang berpura-pura lumpuh. Kini, dia benar-benar lumpuh. Ya Tuhan, bisik Suster Hana, menutup mulutnya. Maudy tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa puas. Hanya kehampaan yang dingin. Dia menatap mata pria itu, mata yang kini dipenuhi air mata ketakutan yang sesungguhnya. Ironi itu begitu brutal, begitu cepat, begitu sempurna. Karma telah datang. Bukan di pengadilan. Bukan di penjara. Tapi di sini, di ruang server yang dingin, di tengah-tengah rencana jahatnya sendiri. David terperangkap. Benar-benar terperangkap. Bukan di balik jeruji besi, tapi di dalam penjara tubuhnya sendiri. Jangan sentuh dia, teriak petugas keamanan, saat melihat Maudy mendekat. Jangan sentuh lehernya. Biarkan tim medis yang menangani. Maudy berhenti. Dia hanya berdiri di sana, menatap suaminya yang kini tak berdaya. Pria yang sehat bugar itu kini menjadi pasien yang sesungguhnya. Pasien yang jauh lebih buruk daripada yang ia pura-purakan. Pintu server kembali terbuka. Kali ini, kepala keamanan yang asli masuk, diikuti oleh 2 petugas polisi berseragam yang ia panggil segera setelah melihat rekaman live dari ruang server. Mereka berhenti di ambang pintu, menatap pemandangan di depan mereka. Maria yang diborgol dan menangis. Dr. Herman yang pingsan di lantai. David yang terkulai di rak server, lumpuh. Dan Maudy, berdiri di tengah-tengah kehancuran hidupnya, berhijab robek, namun berdiri tegak. Permainan telah berakhir. Pagi datang perlahan. Sinar matahari pertama menembus jendela-jendela tinggi di lobi rumah sakit, tapi sinarnya terasa asing dan jauh bagi Maudy. Dia duduk di ruang tunggu staf yang sepi, dibungkus selimut tebal rumah sakit. Suster Hana duduk di sampingnya, memegang secangkir teh hangat yang diberikan seorang perawat lain. Mereka berdua diam. Mereka telah menceritakan semuanya, berulang kali, kepada kepala keamanan, kepada polisi. Ruang server itu telah menjadi lokasi tempat kejadian perkara. Dr. Herman dibangunkan dari pingsannya, hanya untuk langsung diborgol ke tempat tidurnya. Maria dibawa pergi dengan mobil polisi sebelum fajar menyingsing, jeritannya yang histeris menggema di parkiran yang kosong. Dan David. Tim medis datang dengan sangat hati-hati. Mereka memasang penyangga leher, mengangkatnya ke papan spinal, dan membawanya pergi. Bukan ke ruang pemulihan palsunya, tapi ke UGD, lalu ke ruang MRI, dan akhirnya, ke unit perawatan trauma intensif. Diagnosisnya datang tepat saat matahari terbit, cedera tulang belakang servikal C4, patah dan remuk. Saraf tulang belakangnya putus. Dia mengalami quadriplegia, lumpuh total dari leher ke bawah. Dia bisa bernapas sendiri, tapi hanya dengan susah payah. Dia bisa menggerakkan matanya dan sedikit otot wajahnya. Tapi hanya itu. Selamanya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut bagi Maudy. Dia menginap di rumah ibunya, menolak berbicara dengan siapapun kecuali pengacaranya. Berita itu meledak. Skandal operasi merah di Medika Utama. Foto Dr. Herman, Maria, dan David terpampang di setiap portal berita. Keadilan berjalan cepat dan tanpa ampun. Rekaman video dan audio dari ruang server,
adalah bukti yang tidak terbantahkan. Dr. Herman menghadapi tuntutan terbanyak. Konspirasi percobaan pembunuhan, malpraktik berat, penipuan asuransi, dan penyerangan. Kesaksian Suster Hana membuka kotak Pandora kasus-kasus, komplikasi operasi, mencurigakan lainnya selama bertahun-tahun. Dia divonis penjara seumur hidup, kehilangan lisensi medisnya, dan mati dalam aib. Maria, sebagai kaki tangan, juga divonis bersalah atas konspirasi pembunuhan berencana. Wajah cantiknya yang menangis di pengadilan tidak meluluhkan hati hakim. Dia mendapat hukuman 20 tahun penjara. Suster Hana dipuji sebagai pahlawan. Setelah rumah sakit melakukan pembersihan besar-besaran di jajaran direksinya, dia ditawari posisi baru, Kepala Pengawas Etika dan Kepatuhan Pasien. Dia menerimanya, bertekad untuk memastikan tidak ada lagi Dr. Herman yang bisa beroperasi. Dan Maudy. Dia mengajukan gugatan cerai pada hari yang sama saat David dipindahkan dari ruang intensif. Dia melampirkan bukti percobaan pembunuhan dan rekaman audio lama tentang pencucian uang itu. Pengadilan memberikan perceraian Versteeg tanpa kehadiran tergugat. Semua aset dibekukan. Polis asuransi jiwa itu dinyatakan tidak sah. Utang miliaran yang dibuat David tetap menjadi tanggungannya, atau lebih tepatnya, tanggung jawab kurator yang ditunjuk negara untuk mengurus asetnya yang disita. Maudy bebas. Secara finansial, secara hukum, secara mental. 1 bulan kemudian, Maudy memutuskan dia perlu menutup bab ini selamanya. Dia mengunjungi David 1 kali, dan ini akan menjadi yang terakhir. David tidak lagi di rumah sakit mewah. Dia berada di fasilitas perawatan jangka panjang yang dikelola negara untuk narapidana dengan kondisi medis khusus. Ruangannya kecil, berbau antiseptik dan putus asa. Dia terbaring di tempat tidur khusus. Kepalanya ditahan oleh penyangga. Hanya matanya yang bergerak, menatap langit-langit. Seorang perawat sedang mengganti kantong kateternya saat Maudy masuk. Mata David melesat ke arah pintu. Dia melihat Maudy. Maudy mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda dan hijab yang serasi. Dia terlihat tenang. Sehat. Mata David menyipit. Kebencian yang murni dan impotan berkobar di dalamnya. Dia mencoba berbicara. Sebuah suara mendengus, bergelembung keluar dari tenggorokannya. Dia benci padanya. Dia menyalahkannya atas segalanya. Maudy berjalan pelan ke sisi tempat tidurnya. Dia berdiri diam sejenak, menatap pria yang pernah ia cintai, pria yang telah mengkhianatinya dengan cara paling keji. Dia tidak merasakan kasihan. Dia tidak merasakan amarah. Dia hanya merasakan akhir. Aku datang hanya untuk mengatakan satu hal, kata Maudy pelan, suaranya tenang dan jelas di ruangan yang sunyi itu. David menatapnya, matanya memerah. Kau ingin menempatkanku di meja operasi, kan? Lanjut Maudy. Kau ingin aku terbaring tak berdaya, bergantung pada mesin, agar kau bisa memulai hidup barumu. David mendengus lagi, lebih keras. Sekarang, kata Maudy, mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat. Kau yang terjebak di tempat tidur. Kau yang bergantung pada orang lain untuk segalanya. Selamanya. Ironis, bukan? Maudy berdiri tegak. Nikmati sisa hidupmu, David. Dia tidak menunggu jawaban. Tidak akan pernah ada jawaban. Maudy berbalik badan. Dia berjalan keluar dari kamar yang suram itu. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan menyusuri koridor, melewati penjaga, dan keluar melalui pintu depan fasilitas itu. Di luar, matahari bersinar cerah. Udara pagi terasa segar. Maudy menarik napas dalam-dalam, merasakan hangatnya matahari di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa bebas. Dia berjalan menuruni tangga, menuju mobilnya, menuju sisa hidupnya yang baru.